Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Selamat datang di program perdana SMP Salahuddin, Spekta, spesial edukasi dan konten terbuka dari Spesya. Yap, Spesya, nama yang kita kenali dan kita cintai untuk SMP Salahuddin. Saya Nizi kali ini berkesempatan menjadi presenter dalam program perdana Spekta. Di Spekta kita percaya bahwa edukasi itu harus spesial, artinya bermakna dan berdampak. Dan juga edukasi harus terbuka, artinya bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, melampaui ruang kelas kita. Dan untuk memulai sebuah episode yang spesial kali ini, tentu kita tidak ingin berbincang tentang topik yang biasa-biasa saja, sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini kita akan membahas jantung, visi, dan ruh dari SMP Salahuddin itu sendiri. Bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Ya, tentu dengan berbincang langsung bersama nahkoda yang akan memandu arah kapal kita. Telah hadir dengan penuh kehormatan sosok yang kita banggakan, Kepala SMP Salahuddin, Bapak Syamsul Mu'arif. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Bagaimana rasanya Bapak menjadi narasumber pertama di episode kita kali ini? Oke, karena ini yang pertama pasti, deg-degan itu pasti ada, tapi yang Oke. pasti tetap luar biasa. Oke. Nah, di sini kan kita sudah kenal Bapak sebagai kepala sekolah yang tentunya artinya jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Nah, tapi mungkin di luar sana banyak yang belum tahu Bapak. Apa yang pertama kali membuat Bapak jatuh cinta dengan dunia pendidikan? Oke, kalau begitu ini harus saya cerita terlebih dahulu. Oke. Saya kebetulan lahir dari keluarga yang semuanya atau kebanyakan mayoritas dari keluarga pendidik gitu ya. Bapak saya itu pendidik, kemudian kakek saya ya. Pak Lik dan Pak Lik itu semuanya adalah pendidik. Jadi, Bahkan ketika oke. saya masuk pertama kali di Malang, itu saya kebetulan karena tidak kos gitu ya, kebetulan Mhm. berada di masjid, langsung yang pertama kali ditangani adalah mendidik anak-anak di TPQ gitu ya. Oke. Dan saya kemudian merasa bahagia ketika berada di TPQ. Oke. Gitu ya. Jadi memang dari basic, latar belakang keluarga dari pendidik, begitu. Nah, dari sekian banyak sekolah yang khususnya ada di Malang Bapak, kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk mengabdi di SMP Salahuddin? Mungkin ada cerita pertamanya bisa diceritakan? Iya ya. Jadi begini, kalau yang SMP Salahuddin, ini harus jujur juga menurut saya. Mhm, Karena dari awal Bu Nisi, sebenarnya oke. saya tidak terlalu tahu tentang SMP Salahuddin, gitu ya. Oke. Karena saya memang tidak terlalu aktif kalau berada di yang langsung ke pendidikan langsung waktu itu, yang ke pendidikan formal. Saya lebih aktif ketika masih kuliah itu dengan, masyarakat yang kebetulan berada di sekitaran masjid dan juga organisasi-organisasi kampus. Oke. Seperti itu. Cuman suatu saat itu kemudian, ada tetangga yang datang ke rumah, itu kemudian bukan ke rumah ya, ke masjid, Mhm. itu langsung nyampaikan ke saya, "Pak, besok jenengan diminta untuk hadir ke SMP Salahuddin." Saya juga tidak tahu itu untuk apa, gitu ya. Oke. Ketika saya hadir, dengan dibantu oleh teman gitu ya. Kenapa kok dibantu oleh teman? Karena ya itu tadi, saya tidak tahu di mana lokasi dan Lokasi. tepatnya SMP Salahuddin. Oke. Cuman kemudian, apa namanya, ketika saya tanya di tetangga, kok banyak tetangga yang tahu gitu ya. Mmm. Kenapa kok banyak anak tetangga yang tahu? Itu karena kebanyakan dari mereka gitu ya, bahkan, eee, sekitaran kampung itu banyak, alumni yang kebetulan alumni SMP ada, SMK banyak, terus Mhm. kemudian SMA lebih banyak gitu ya. Oke. Sehingga saya hadir ke kemudian SMP Salahuddin dan yang pertama kali menerima saya waktu itu kalau nggak keliru itu siapa ya, humasnya waktu itu,
Humasnya kebetulan Pak Arifin, Oh, dan saya oke. kemudian dipersilakan untuk duduk di ruang kepala sekolah. Mhm. Waktu itu ruang kepala kepala sekolahnya adalah Bapak Mustafa Mukti, yang Oke. kebetulan sekarang menjadi ketua yayasan gitu ya. Iya. Dan dari perbincangan itu kemudian saya menjadi tahu gitu ya bahwa SMP Salahuddin itu adalah sekolah yang benar-benar kemudian berupaya untuk mencerdaskan apa, anak-anak. Mhm. Eee, Ketika saya lihat juga dari visi misi yang terpampang waktu itu, saya kemudian menjadi yakin, oh mungkin ini memang, apa namanya, tempat yang bisa saya mengabdi, eee, Iya. karena cocok dengan mungkin prinsip saya, seperti itu. Gitu. Oke. Nah, Bapak pasti setiap sekolah itu punya, ruh atau DNA-nya sendiri-sendiri, ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau SMP Salahuddin ini kita gambarkan dalam sebuah buku begitu, kira-kira judul apa yang tepat, Pak? Oke, judul buku ya untuk Iya, menggambarkan SMP SMP Salahuddin ya? Salahuddin, mhm. Iya ya. Mungkin, yang paling pas dan paling tepat kalau itu yang diminta, maka, mungkin bintang-bintang ini judulnya gitu ya, Iya, judul bukunya, judulnya. bisa jadi Bintang-Bintang Salahuddin Silakan Raih Masa Depan dengan Penuh Kedisiplinan dan Karakter yang Agamis atau Religius, mungkin Oke. seperti itu. Bintang-bintang Salahuddin ya, dikaitkan dengan karakter yang diinginkan begitu. Nggih. Nah, nama Salahuddin itu kan artinya memiliki arti yang kuat bersejarah begitu. Sejauh mana pembelajaran di sini itu menerapkan arti tersebut, Bapak? Oke, seperti yang kita tahu bersama SMP Salahuddin itu kan mengambil nama dari, pejuang muslim gitu ya, Iya, yaitu Salahuddin Alayubi. Eee, Visi misi yang sebenarnya ingin diajarkan di sini itu kan salah satunya memang, karakter yang dimiliki oleh Salahuddin Alayubi itu, mhm, gitu ya. Salah satunya apa, Salahuddin Alayubi itu adalah pahlawan yang pantang menyerah, mhm, walaupun sampai kepada titik yang kebetulan menurut logika sudah tidak mungkin gitu ya. Tapi beliau tetap berusaha untuk, eee, membakar semangat dirinya dan pasukannya demi mencapai tujuan. Sehingga harapan kita SMP mhm, Salahuddin juga seperti itu gitu ya. oke, Jadi anak-anak yang ada di SMP Salahuddin itu diharapkan punya karakter mhm, yang pantang menyerah gitu mhm, ya terhadap kondisi apapun, dan terus berupaya untuk mencapai tujuan tujuh. dari cita-cita anak-anak itu sendiri, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya karakter yang diharapkan dapat dicetak dari SMP Salahuddin ini. Nah, boleh diceritakan Bapak mungkin ada satu program atau tradisi unik yang membedakan SMP Salahuddin dengan sekolah lainnya. Bisa dikatakan, "Wah ini Salahuddin banget ini," gitu. Oke, eee, dari dulu setahu saya bahkan ketika pertama kali saya pun masuk ke sini gitu ya, Mhm, ini kan SMP Salahuddin adalah sekolah yang nasional karena iya, berada di bawah dinas gitu dinas, nggih, mhm, eee, yang kurikulumnya adalah kurikulum dinas, tapi di mhm, sini dari awal sejak saya masuk sudah berupaya untuk kemudian, membuat pelajaran yang sebenarnya tidak ada di kurikulum itu menjadi kurikulum sendiri gitu ya. oke, Apa itu, dulu ada pertama kali saya ke sini itu ada akhlak dulu, seingat saya, akidah mhm, akhlak, akhirnya yang kelak, mhm, sebenarnya itu adalah materi yang berada di, MTS gitu ya, mhm, tapi mhm, diadopsi oleh SMP Salahuddin. Terus kemudian sesuai dengan perkembangan berubah kemudian menjadi pembelajaran Al-Qur'an, terus sampai kemudian kita kerjasama di bidang Al-Qur'an gitu ya. Yang intinya kemudian apa, berusaha untuk menanamkan karakter yang benar-benar religius, seperti itu. oke, luar biasa. Nah, pasti selama Bapak memimpin di sini dengan waktu yang kalau kepemimpinannya mungkin masih ini ya, masih cukup muda gitu ya, Pak, ya, tapi di sininya sudah cukup lama. Nah, pasti ada momen yang Bapak tangkap yang sangat mengharukan atau membanggakan antara guru dan murid. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak? Oke, mungkin kalau yang sebelum jadi kepala sekolah ya, kalau Iya, kepala sekolah ini kan baru hitungannya baru bulan, bulan. ya hitungannya Iya, bulan, kalau heeh, nggak keliru baru 2 bulanan ya, mhm, 2 bulanan.
Kalau di saat jadi kepala sekolah, itu yang saya lihat menurut saya itu yang sangat mengharukan ketika saya tahu ada wali murid yang kemudian apa, mengucapkan terima kasih gitu ya. Mhm. Kenapa kok mengucapkan terima kasih? Karena ada dukungan dari, eee, wali kelas yang datang, membantu sampai hadir ke rumah gitu ya, Mhm. membantu putranya yang kebetulan bermasalah. Dan Oke. ucapan terima kasih itu dan anaknya kemudian bisa mau sekolah gitu ya, itu menurut saya sangat membanggakan dan Oke. mengharukan. Itu yang ketika jadi kepala sekolah. Tapi ketika saya masih jadi guru dulu, ada Oke. juga yang seperti itu sama gitu ya. Mhm. Ada wali murid yang datang gitu, datang ke sekolah, langsung Oke. menemui kepala sekolah dan saya dipanggil oleh kepala sekolah, itu juga sama. Apa yang diucapkan? Diucapkan itu seperti ini, "Terima kasih Bapak karena ternyata apa, anak saya sekarang jadi berubah gitu ya. Mmm, Yang mhm. kemarin-kemarin dia seperti ini sikapnya, tapi hari ini tidak tahu apa yang disampaikan oleh Bapak," gitu ya. Sehingga kemudian anak saya berubah menjadi lebih patuh, kemudian lebih manut gitu ya, Oke. terhadap, saya orang tuanya terutama Mhm. ibunya. Nah ketika seperti itu, wah itu benar-benar mengharukan banget gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, pasti juga tidak ada sekolah yang sempurna ya. Nah, apa tantangan terbesar dari SMP Salahuddin sendiri di era digital ini terutama, dan bagaimana kita sebagai pihak sekolah menyikapinya, Bapak? Oke, kalau di era digital ini memang yang paling berat Bu Nisi menurut saya kemudian apa, eee, penggunaan gadget yang kemudian tidak bisa ditata dengan bagus gitu ya, Oke, mhm. sehingga ini akan mengganggu apa namanya, aktivitas Fokusnya, anak-anak mhm. ketika belajar, ketika mengikuti proses pembelajaran itu yang pernah Mhm. kita alami. Iya. Kenapa? Karena kita pernah punya momen di mana melihat anak-anak, eee apa, menggunakan HP tanpa terkontrol gitu ya. Oke, mhm. Bahkan menurut informasi dari orang tua, keluhan dari orang tua, banyak anak-anak yang kemudian menggunakan HP itu tanpa kenal waktu, Mhm. sehingga tidur terganggu, datang kemudian ke sekolah terlambat. Mhm. Maka langkah yang dilakukan oleh sekolah kemudian untuk mencegah ini terjadi, eee, bisanya adalah membuat aturan di mana penggunaan HP itu diatur sedemikian rupa, Mhm. sehingga anak-anak ketika memasuki areal sekolah, ketika pertama kali masuk, anak-anak sudah harus mengumpulkan HP-nya Mhm. dan tidak boleh digunakan kecuali, ada persetujuan dan permintaan dari guru pengajar atau Oke. guru mata pelajarannya. Ini adalah antisipasi atau mengurangi hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal, Mhm. seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya penasaran Bapak, apa miskonsepsi atau anggapan yang salah yang mungkin dipikirkan oleh orang luar sana tentang SMP Salahuddin? Oke. Sekolah kita itu kan kalau saya dengar dari masyarakat ya, Mhm. sekolah ini adalah sekolah yang mahal. Nah, itu yang saya pernah dengar dulu Oke. seperti itu. Sekolah ini sebenarnya bukan sekolah yang mahal Bu Nisi, Oke. tapi apa, sekolah ini adalah sekolah yang memang berupaya, menyiapkan anak-anak, seperti yang diharapkan oleh masyarakat semua Oke. gitu ya. Mhm. Sehingga perhitungan mahal dan murah, itu mungkin bukan dari jumlahnya gitu Oke. ya, tapi dari pemanfaatan dari dana yang mungkin diberikan oleh masyarakat Mhm mhm. kepada sekolah, mungkin begitu. Oke, jadi tidak dilihat dari nominalnya, tapi Nggih, nominalnya dampaknya nggih, begitu nggih? dampak yang diharapkan, iya. Mhm. Nah, kita bicara 5 sampai 10 tahun ke depan, Bapak. Harapannya lulusan dari SMP Salahuddin itu bisa dikenal di masyarakat itu sebagai orang seperti apa? Gitu. Oke, eee, karena anak-anak ini masih SMP gitu ya, Iya. artinya dia harus masih terus melanjutkan pendidikannya, dia harus masih terus banyak belajar. Mhm Tapi mhm. saya berharap dari SMP Salahuddin itu sudah bisa meletakkan karakternya yang bagus sehingga nanti Mhm mhm. ketika anak-anak itu lulus gitu ya, Mhm. kemudian menempati profesi apapun di masyarakat, Oke. maka diharapkan, anak-anak Salahuddin itu menjadi orang-orang yang profesional, Mhm. berakhlak, dan berkarakter religius di bidangnya masing-masing. Oke. Nah, jika Bapak punya satu permintaan ajaib yang akan bisa dikabulkan besok untuk SMP Salahuddin, kira-kira permintaan apa, Bapak?
Ini permintaan yang sulit sebenarnya ya. Andai saja. Iya, kalau andai saja, itu bisa gitu ya. Jadi Heeh, kalau saya minta bahkan bisa dikabulkan hari ini gitu ya, oke. maka saya akan meminta kepada Allah biar kemudian, eee, kita semua Mhm mhm. SMP Salahuddin itu kemudian, bisa terus membantu, Oke. membangun, dan mendidik anak-anak, sesuai dengan usianya gitu Mhm ya, mhm. dan nanti bisa mengikuti proses yang seharusnya, kemudian tercapai cita-citanya. Oke, Mungkin itu amin. saja. Amin Allahumma amin. Nah terakhir Bapak sebelum, sebagai penutup dari episode kali ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua yang mungkin menyaksikan di luar sana, entah bagi orang tua yang sudah bergabung menyekolahkan Ananda di sini atau mungkin yang masih mempertimbangkan? Nah, Oke. monggo Bapak. Untuk yang sudah bergabung, Mhm, para wali murid yang, SMP Salahuddin, maka saya ucapkan terima kasih gitu ya, karena oke. kepercayaannya Mhm, sudah mempercayakan putra-putrinya untuk berada di SMP Salahuddin. Dan untuk, bapak ibu wali murid kelas 6 yang tahun ini, pengen menyekolahkan anaknya, bersekolah itu sebenarnya, di mana saja oke. dipersilakan untuk Mhm, bersekolah, karena yang menentukan sukses dan tidak itu adalah anaknya sendiri. oke. Dan kami SMP Salasudin akan berupaya bersungguh-sungguh Mhm, jika bapak ibu mempercayakan putra-putrinya berada di sekolah ini, maka kami akan upayakan biar cita-cita yang diharapkan itu bisa tercapai. Karena oke. kami tidak hanya mendidik, mencerdaskan, intelektualnya saja, Mhm. tapi juga insya Allah kami didik dengan hati dan jiwa, insya Allah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diluangkan, bahasan yang sangat luar biasa, insight yang sangat berharga untuk kita semua yang ada di sini dan yang menyaksikan juga. Selamat, melanjutkan ke episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih tentu saja di Spekta, spesial edukasi dan konten terbuka dari Spesya. Terima kasih Terima Bapak. kasih Unisnya, minta Assalamualaikum maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.